Shalom, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Miss Debbie. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita belajar PPKN. Kita sudah masuk ke tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dan kita akan membahas materi PPKN yaitu tentang kerjasama. Nah, apakah yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama adalah melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan secara bersama-sama di antara beberapa orang. Jadi kalau dikatakan kerjasama itu yang melakukan suatu pekerjaan bukan satu orang ya, tetapi lebih dari satu orang dan melakukannya secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang satu. Ya, kalau dikatakan kerjasama ada satu tujuan yang dan untuk mencapai satu tujuan itu beberapa orang harus melakukannya bersama-sama. Jadi tidak ada yang melakukan kegiatan yang lain. Nah, kerjasama di sekolah. Contoh kerjasama di sekolah yang pertama melaksanakan piket kelas. Nah, ini sudah sering kamu lakukan ya, terutama di kelas 1 dan di kelas 2. Ketika gurumu memberikan jadwal piket kelas, kan ada kelompok tuh, ya kan? Satu kelompok misalnya kamu di hari Senin. Nah, ada 5 orang dalam satu kelompok di hari Senin. Nah, ketika dibuat jadwal seperti itu berarti kalian harus bekerja sama untuk membersihkan kelas. Misalnya ada yang menyapu, ada yang menghapus papan tulis, membuang sampah dan lain sebagainya. Yang kedua, menyelenggarakan pertandingan olahraga. Jadi kalau membuat suatu acara harus ada kerjasama. Misalnya ada lomba ya kan, lomba olahraga. Contoh lomba bermain sepak bola ya kan, lomba sepak bola. Nah, dalam pertandingan itu tidak hanya satu orang yang tampil untuk memenangkan pertandingan, tapi dalam satu kelompok, dalam satu timnya harus saling bekerja sama. Yang ketiga, mempersiapkan acara kemah. Ya, ini misalnya pada pramuka, ya kan, misalnya pada pramuka ada namanya perkemahan. Nah, itu juga ada namanya tim, ya kan, kelompok. Misalnya dalam mempersiapkan peralatannya, ya kan, mempersiapkan hal-hal yang lain untuk yang dibutuhkan. Itu juga perlu kerjasama. Yang keempat, kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Nah, ini juga memerlukan kerjasama antara kamu dengan teman yang lain. Kalau dikatakan halaman sekolah ini biasanya bukan hanya satu kelas ya. Jadi semua siswa-siswa yang ada di sekolah itu bekerja sama untuk membersihkan halaman sekolah. Kita sudah pernah kan melakukan hal ini ya kan, memungut sampah, kemudian membuang sampahnya, membersihkan halaman sekolah juga. Nah, supaya apa? Supaya pekerjaannya itu cepat selesai. Jadi perlu dilakukan kerjasama. Yang kelima, mengerjakan tugas kelompok dari guru. Nah, kamu juga pasti sudah pernah diberikan tugas kelompok. Jadi ini biasanya kalau tidak di kelas, bisa juga untuk tugas di rumah ya kan. Guru memberikan kelompok, ya kan, membagi kelompok dan kamu bekerja sama dengan teman kelompokmu. Nah, kalau dikatakan tugas kelompok bukan satu orang saja yang menyelesaikan tugas tersebut ya, tetapi setiap anggota dalam kelompok tersebut. Kegiatan yang memerlukan kerjasama. Yang pertama, kerja bakti. Ini sebenarnya sudah singgung yang tadi ya, ini cuma kita mengulang kembali. Yang pertama itu kerja bakti, yang kedua piket di kelas, lalu yang ketiga lomba, 4 belajar kelompok, dan yang kelima siskamling atau ronda malam. Nah, ini
Biasanya untuk yang siskamling atau ronda malam biasanya dilakukan oleh orang-orang dewasa dan pada umumnya kaum bapak, ya, di mana mereka menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal mereka, dan ini juga bergantian, ya kan, ada juga timnya, misalnya di hari Senin siapa saja, di hari Selasa siapa saja, begitu. Hampir sama ketika melakukan piket. Jadi kalau siskamling atau ronda malam ini biasanya yang dilakukan oleh orang dewasa atau kaum bapak, ya, lelaki, dan mereka bertujuan melakukan itu untuk menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal mereka. Kegiatan yang harus dilakukan sendiri, yang pertama mengerjakan PR, ya ini pasti ya, kalau dikatakan PR pekerjaan rumah, kamu harus mengerjakannya sendiri, tidak boleh dikerjakan oleh temanmu atau kamu meniru pekerjaan temanmu. Ini adalah tanggung jawabmu, ya kan? Kalau dilakukan sendiri berarti itu tanggung jawabmu, kamu harus menyelesaikannya dengan sendiri. Yang kedua, menjawab ulangan, ya. Ulangan atau ujian itu sama saja ya, kamu harus mengerjakannya sendiri. Tidak boleh mencontek atau juga kamu tidak boleh melihat dari buku, ya. Kamu harus menjawab soal-soal ulangan atau ujian tersebut dengan usahamu sendiri. Yang ketiga, merapikan tempat tidur. Nah, ini juga yang menjadi tanggung jawabmu. Kamu harus bisa merapikan tempat tidur, tapi memang ada kalanya perlu bantuan dari keluarga. Tapi ingat, merapikan tempat tidur itu harus menjadi tanggung jawabmu. Ya, kalau misalnya sekarang kamu agak kesulitan, boleh sesekali dibantu oleh orang tua atau saudaramu, tetapi ingat itu menjadi tanggung jawabmu. Jadi nanti ketika kamu sudah semakin besar, kamu akan terbiasa untuk melakukannya sendiri. Manfaat kerjasama. Yang pertama, terwujudnya persatuan dan kebersamaan. Iya, kenapa bisa terwujud persatuan dan kebersamaan? Karena seperti yang tadi Miss katakan, kalau kerjasama itu kan dilakukan bersama-sama. Jadi ketika kita melakukannya bersama-sama dengan teman kita, pasti kita akan merasa ada tumbuh rasa kebersamaan, ya kan, sama-sama mengerjakan tugas, sama-sama capek, sama-sama berbagi pekerjaan, begitu ya. Yang kedua, meringankan beban pekerjaan. Iya, tadi juga sedikit sudah Miss singgung ya. Ketika kita melakukannya bersama-sama dengan teman, pasti pekerjaan itu cepat selesainya, ya kan. Beda kalau misalnya yang mengerjakan hanya kamu sendiri. Hanya kamu sendiri mungkin satu hari belum tentu selesai. Contohnya dalam piket misalnya, piket di kelas. Yang tadinya kalau dikerjakan bersama-sama, pekerjaan itu misalnya bisa selesai hanya setengah jam atau 30 menit. Nah, kalau kamu sendiri mungkin bisa lebih dari 1 jam. Ya, jadi kalau kerjasama itu manfaatnya meringankan beban pekerjaan. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Tadi juga sudah singgung sedikit ya. Jadi udah meringankan pekerjaan, mempercepat pekerjaan juga. Ya, yang keempat, meringankan beban biaya yang ditanggung. Jadi ini contohnya misalnya tugas kelompok. Nah, ada praktek kelompok yang mau kalian buat misalnya pada pelajaran SBDP. Ya, SBDP membuat sesuatu prakarya. Nah, ini pasti harus bagi tugas, siapa yang membeli ini, siapa yang membeli ini kan. Nah, beda kalau kamu membuat sendiri, pasti semua biaya untuk perlengkapan tugasmu itu kamu yang menanggung sendiri, orang tuamu yang bayari sendiri. Tapi kalau sudah tugas kelompok pasti akan lebih ringan ya, karena pasti misalnya ada yang membeli kartonnya, ada yang beli spidol, ada yang beli gunting dan sebagainya. Jadi meringankan beban biaya yang kita tanggung juga. Nah, akibat tidak mau bekerja sama, pasti ada saja orang yang tidak mau bekerja sama ya. Nah, apa saja akibatnya? Yang pertama, pekerjaan akan lama untuk diselesaikan, kebalikan dari manfaat yang tadi ya. Kedua, pekerjaan terasa berat ya. Yang ketiga, tidak ada persatuan dan kebersamaan ya. Tidak ada persatuan dan kebersamaan. Karena apa? Karena maunya yang mengerjakan sendiri-sendiri. Oke. Kemudian ayo berlatih. Nah, ini sebagai latihan untuk melatih pemahamanmu ya.
Kerjakan soal berikut. Yang pertama, menurut kamu, apa akibat jika kita tidak mau bekerja sama? Jelaskan jawaban kamu. Sebenarnya ini sudah Miss jelaskan ya, tapi Miss mau ini menurut pendapat kamu ya. Yang kedua, perhatikan gambar di samping. Jika ada teman kamu yang tidak mau kerja sama dalam tugas piket di kelas, bagaimanakah sikap kamu? Jadi bagaimana sikap kamu? Kamu jelaskan ya. Jangan hanya marah begitu saja kamu jelaskan. Jadi ini sebenarnya sesuai dengan pendapat kamu ya, karena ini untuk melatih pemahaman kamu. Jadi jangan lupa dikerjakan ya. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk yang subtema 4, tema 1 subtema 4, jangan lupa untuk dicatat dengan rapi catatannya. Kemudian dikerjakan ayo berlatih yang tadi untuk melatih pemahaman kamu. Sekian dulu pembelajaran kita. Tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.